Baik, puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. Kita akan kembali sama-sama kita bangun iman kita sama-sama belajar semakin mengenal pribadi Tuhan lewat kuasa firman Allah. Biar kita makin bertumbuh dalam pengajaran kebenaran firman. Pagi ini saya akan sharing firman Allah, saya mau bicara tentang maju terus pantang mundur. Kenapa saya berikan judul tema firman Allah ini maju terus pantang mundur? Saya ingin dengan pengajaran firman Allah dilepaskan pagi ini, apapun yang terjadi dalam hidup kekristenan kita yang kita sedang jalani hari ini tetap maju gitu ya. Meskipun mungkin finansial keuangan mengalami kemunduran. Saya tadi sempat baca beberapa chatting, doakan supaya keuangan mengalami kemajuan, doakan supaya keuangan dipulihkan, pekerjaannya makin maju dan seterusnya dan seterusnya. Saya tahu mungkin hari-hari ini karena dampak pandemi, bisnis saudara, kerjaan saudara, finansial, keuangan, ekonomi saudara, dampaknya mengalami kemunduran. Pertanyaan saya kepada saudara, lalu apakah secara jasmani, ekonomi, keuangan, pekerjaan, kita sedang mengalami kemunduran? Bahkan kita teman-teman hamba Tuhan, bisa jadi masa pandemi pelayanan kita jujur saja juga mengalami kemunduran. Ya, mengalami mundur. Lalu apakah dengan secara jasmani di depan mata kita mengalami kemunduran, lalu iman kita ikut jatuh mundur, iman kita ikut tertarik mundur? Makanya sengaja saya kasih judul ini lewat pengajaran firman supaya begini, jangan iman kita, rohani kita ikut-ikutan mundur. Ya, tapi apapun yang terjadi secara jasmani boleh mundur, rohani kita, iman kita, percaya kita kepada Tuhan tetap maju. Saya berharap lewat firman Allah ini Anda semakin mengenal cara Tuhan. Tujuan saya lewat firman Allah ini Anda semakin mengenal jalannya Tuhan, rencana Tuhan. Kadang kala sengaja Tuhan bawa kita mundur untuk apa? Dia punya rencana yang indah untuk kita dibawa maju dalam mujizat berkat yang luar biasa. Makanya jangan cepat-cepat mundur dulu imannya gara-gara yang jasmani di depan mata mundur. Sengaja Tuhan kadang-kala dibawa mundur kita secara finansial. Untuk apa? Tuhan mau bawa saudara berjalan maju dalam mujizat yang luar biasa. Itu kita mau bicara. Ya, saya sengaja taruh ini di depan bocorannya supaya Anda tertarik. Oh, itu maksudnya, supaya nggak meleset sasaran. Lihat ayatnya, Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya baca ayat 1, Anda 2 ya. Keluaran 14 ayat 1 sampai 4, nanti 4-nya sama-sama begitu ya. Saya baca ayat 1, begini kata firman. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, teruskan. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Ayat 3. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Ayat yang keempat sama-sama 2 dan 3. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Kita bicara maju pantang mundur. Tuhan selalu bawa kita progres maju. Tapi kadang-kala lewat maju itu sengaja kita dibawa mundur. Saya percaya bahwa setiap kita tidak mau menghadapi namanya kesesakan, kesulitan. Ya, semua kita ingin hidup kita itu mengalami jalannya mulus kan. Harapan setiap orang ketika ikut Yesus, dia punya harapan gini, bahwa nanti semua masalah yang dihadapi urusannya lancar dan beres. Ada banyak orang ikut Yesus harapannya begini, nanti jalan hidup kekristenannya itu apa? Kayak jalan tol, bebas hambatan, tidak ada hambatan. Tapi ternyata kalau kita baca Alkitab, cara Tuhan, jalan Tuhan gak begitu. Ya, jalan Tuhan kita barusan belajar dari ayat firman Allah, terutama di Keluaran pasal 14 di ayat yang kedua. Coba saya baca sedikit ayat ini, tolong Anda perhatikan ya, kita berangkat dari sini ya. Katakanlah kepada orang Israel, ya lewat Musa Tuhan berfirman, supaya mereka balik kembali. Garis bawahi kata balik kembali.
Frase kata balik kembali berarti sebetulnya mereka sudah maju ke depan. Sudah melewati Pihahiroth. Coba saya baca lengkap ya. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Ya, suruh balik dan berkemah di depan Pihahiroth. Sudah maju melewati Pihahiroth, muncul frase kata yang berkata, Musa, suruh orang Israel umatku itu balik kembali. Sudah maju, suruh mundur lagi. Sudah melewati Pihahiroth, suruh U-turn, ayo balik lagi. Balik kembali ke Pihahiroth. Yang suruh siapa untuk melakukannya itu? Tuhan yang suruh melakukannya. Perhatikan dari awal. Yang suruh melakukan itu adalah Tuhan, itu perintahnya Tuhan. Yang notabene begini, Anda mesti tahu. Disuruh kembali Pihahiroth. Pihahiroth itu bukan tempat yang baik bagi Israel. Pihahiroth itu bukan tempat yang strategis, yang menyenangkan bagi orang Israel. Ini tempat berbahaya. Ini tempat yang gak bagus, gak nyaman buat orang Israel. Kenapa sudah maju melewati Pihahiroth? Tuhan suruh mundur lagi, sengaja suruh mundur. Dan yang memerintahkan adalah Tuhan gitu. Padahal Pihahiroth itu gak strategis. Ini tempat berbahaya buat orang Israel, saya menyebutnya begitu. Kenapa? Sebab di depan mereka laut Teberau, di kanan kiri mereka itu padang pasir dan padang gurun. Tahukah saudara, di belakang Israel itu Fir'aun dan tentara-tentaranya sangat banyak. Nanti kalau Fir'aun dan tentaranya makin mendekati di Pihahiroth, berarti Israel terpojok, gak bisa kemana-mana. Tentara Mesir akan dengan sangat mudah membunuh, mematikan, membinasakan Israel. Kenapa? Tempat ini sangat tidak strategis. Sudah maju kok suruh mundur. Tapi perhatikan, memang Tuhan yang memerintahkan. Dari awal saya katakan Tuhan yang suruh mereka melakukan. Tapi ingat, disuruh mundur, terpojok, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan berbahaya. Ingat baik-baik, Tuhan punya tujuan ternyata. Rencana Tuhan bukan karena dia benci. Bukan karena dia mau bikin hancur Israel. Bukan dia mau binasakan Israel, tidak. Sudah maju disuruh mundur, ternyata Tuhan punya rencana yang besar buat Israel. Ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan mau bikin mujizat yang spektakuler. Anda baca Keluaran 14 terus ke bawah. Apa mujizatnya? Laut Teberau di depan mereka, lautan itu terbelah jadi dua. Jadi bendungan itu lautan, akuarium hidup. Mereka berjalan di tanah yang kering selamat sampai ujung. Fir'aun akar masalah selama ratusan tahun. Fir'aun ini kan sumbernya masalah buat orang Israel. Fir'aun yang memperbudak Israel itu akhirnya tenggelam di laut Teberau. Sumber masalah tenggelam. Melewati laut yang sama, Israel selamat, Mesir tenggelam. Mesir gambaran dunia, kita anak Tuhan. Kadang Tuhan sengaja bawa kita mundur. Perintahnya kita taati, tapi ternyata hasilnya, lah kok ngalami kemunduran, lah kok tambah sulit, kok tambah berbahaya pendeta kehidupan saya. Sepertinya mau dibikin hancur. Ingat baik, Tuhan bikin kita mundur. Kok kerjaan tambah mundur ya Pak? Omsetnya kok tambah mundur ya Pak? Ingat, itu bukan rencana Tuhan bikin hancur saudara. Tuhan tidak pernah menghendaki kebangkrutan. Tapi kadangkala sengaja dalam tanda kutip. Bukan bikin hancur loh saudara ya. Bukan karena dia benci sama saudara. Kadang itu rencananya. Di balik itu semua ternyata Tuhan mau bikin rencana yang indah. Jauh lebih indah dari yang saudara rancangkan. Jauh lebih mulia. Sebab Tuhan mau bikin namanya mujizat spektakuler. Tapi memang saya yakini, saya mempercayai bahwa semua orang percaya ya itu termasuk dalam golongan inilah yang saya tulis di sini. Bahwa semua orang tentunya merindukan, termasuk kita, termasuk saya. Semua orang merindukan dan mengupayakan yang namanya kemajuan. Dan menghindari yang namanya terjadinya kemunduran. Kenapa kita nggak mau mundur? Kenapa kita tidak berusaha menghindari yang namanya kemunduran? Sebab pada waktu kita mengalami kemunduran, kita pasti panik.
Setuju dengan saya? Betul tidak? Ketika omsetnya mundur, panik kan? Langganannya kok hilang, kok mundur, panik. Anda masih ingat? Sekitar bulan Maret 2020 ketika awal-awal pandemi ya saudara ya. Kayaknya hampir semua kita ngalami kepanikan. Bukan cuma saudara, saya pendeta gembala yang menggembalakan jemaat pun sempat panik. Waduh, bagaimana ini? Karena pelayanan dengan cara yang lama tatap muka nggak bisa dilakukan lagi. Ibadah di gereja di stop nggak boleh. Karena virus pandemi yang merajalela begitu hebat di masa itu. Sempat panik. Setiap kali diperhadapkan namanya kemunduran kita nggak mau. Sebab begitu mengalami kemunduran, oh semua kita panik. Bagaimana ketika bisnis saudara mengalami kemunduran? Kerjaanmu, keuanganmu, ekonomimu yang engkau kerjakan bukan maju realitanya tapi mundur. Selalu kita nggak mau mengalami kemunduran sebab waktu mundur kita mengalami kepanikan. Makanya semua orang termasuk kita yang ada dalam komunitas doa pagi saat ini, saya percaya semua kita merindukan dan mau berjuang mengupayakan yang namanya kemajuan dalam hidup ini. Maju bisnisnya, maju pelayanannya, maju ekonominya, maju finansial, bahkan omset pekerjaan. Semua kita berjuang untuk maju, menghindari namanya kemunduran. Tetapi lewat firman Allah yang barusan kita pelajari, ya dalam tanda kutip secara rohani, Tuhan sengaja kadangkala membawa kita kepada yang namanya mundur. Nah ini persoalannya saudara ya. Ketika kita nggak ngerti jalannya Tuhan, ketika kita nggak ngerti rencana Tuhan, kita pasti kebingungan. Orang Jawa bilang kita kelimpungan. Mau maju salah, mundur salah, apapun kita buat rasanya salah. Kok mundur kita panik. Bahkan iman kita mulai goncang, ini masalahnya. Kita mulai meragukan Tuhan, saya udah taat. Karena jujur saja di meja konseling, seringkali saya bertemu dengan jemaat anak Tuhan berkata begini, saya kecewa sama Tuhan. Sebab kalau kita nanti saudara ya gak ngerti jalan Tuhan, ujungnya apa? Kecewa, saya udah taat kok. Kenapa terjadi mundur? Makanya saya tunjukkan satu ayat yang gak asing buat kita lihat. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Ini sebetulnya pesan Tuhan dari dulu buat kita. Ini pesan Tuhan buat umat Tuhan. Kenapa Anda jadi panik ketika mengalami kemunduran? Sebab inilah realitanya. Lihat. Saya baca saja langsung ayat ini ya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Ini pesan Tuhan dari awal kepada kita umat Tuhan. Bahwa Tuhan berkata, umatku, jalanmu itu bukan jalanku. Rancanganku bukan rancanganmu. Tuhan katakan ada perbedaan antara rancangan kita, jalan kita dengan jalan Tuhan. Bedanya seperti tingginya langit dari bumi. Saya pernah terangkan ayat ini. Jalan Tuhan itu seperti langit. Rancangan rencana Tuhan sama kita kayak langit. Langit dari kata semayim bahasa Ibrani. Artinya tak terbatas. Sedangkan bumi itu eretz. Artinya terbatas. Rancangan kita, jalan kita terbatas. Sedangkan jalannya Tuhan buat kita. Rancangannya Tuhan yang kelihatan mundur buat kita. Itu tak terbatas tanpa kita tahu. Ternyata rancangannya membawa kita pada kemajuan, kelihatannya mundur. Makanya sebetulnya begini. Kenapa Anda bingung? Kenapa Anda panik? Kenapa iman kita jadi goncang? Sebab kita nggak ngerti rencananya Tuhan. Kita nggak tahu jalannya Tuhan buat kita. Nggak kenal jalan Tuhan. Nggak kenal rancangan Tuhan sama kita. Ini buat kita bingung. Ini buat kita jadi panik. Ini pesan Tuhan buat kita. Kenapa kita panik waktu mengalami kemunduran? Kerjaanku mundur pendeta. Kenapa kita panik? Anda di sini dapat jawaban. Saya berdoa berharap begini. Lewat pengajaran firman Allah ini jadi jawaban buat saudara yang hari-hari ini sedang mengalami kebingungan. Goncang iman saudara. Panik saudara. Karena mengalami kemunduran. Ada lagi mundur hari ini usahanya. Pekerjaanmu, bisnismu, keuanganmu mengalami kemunduran. Ini pesan firman buat kita. Kadang kita panik karena gak ngerti rencana dan jalannya Tuhan. Ya,
Mari kita belajar dari firman Allah ini untuk kita tahu jalan Tuhan, rancangan Tuhan. Jadi sebetulnya kita tinggal adjust gitu ya, tinggal menyesuaikan jalan kita dengan jalan Tuhan. Tinggal kita adjust, menyesuaikan rancangannya kita dengan rancangan Tuhan. Sebab rancangan jalan kita terbatas, rancangan dan jalan Tuhan buat kita tidak terbatas. Itu dia yang kita mesti paham. Makanya saudara ya, Tuhan Yesus dari awal memang di depan dia sudah ngomong. Saya suka ajarkan ini ayat sama saudara. Tuhan kepada setiap orang yang ikut dia udah di depan, di muka dia berkata sama kita. Dia nggak pernah iming-imingi kita sama gulali yang manis-manis, kayak permen manis. Ayo yang manis-manis ini aku kasih sama kamu. Oh tidak. Ketika kita ikut Tuhan di muka jalan, Tuhan berkata begini, kalau kamu mau ikut aku, ingat ya, ikut aku itu jalannya tidak enak. Dari awal Tuhan berkata kamu ikut aku jalannya gak enak. Mari saya baca ayatnya atau sama-sama kita baca. Lukas 9 ayat 23, 2 dan 3. Katanya kepada mereka semua, terus setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, ini kan boleh dikatakan pesan Tuhan dari awal. Ini menunjukkan kesimpulan. Jadi Lukas 9 ayat 23. Ini kesimpulannya begini. Tuhan itu pribadi yang super duper jujur. Semua orang yang ikut Tuhan di muka di depan Yesus sudah ngomong. Ya kamu ikut aku jalannya gak enak. Sebab dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri daging itu tidak enak. Dari awal Tuhan udah ngomong. Gak enak loh kamu ikut aku jalannya. Harus menyangkal diri. Dikatakan ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Saya suka bilang bukan seminggu sekali loh. Menyangkal diri pikul salib. Bukan 1 bulan sekali, apalagi 1 tahun 1 kali. Setiap hari kata Tuhan. Gak enak jalannya. Baru Tuhan kata ini. Dan baru kamu ikutlah aku. Dari awal saudara ya. Jadi Tuhan gak ngiming-ngiming yang manis-manis sama kita. Dari depan, dari muka. Setiap orang ikut aku jalannya tidak enak. Makanya ini adalah kejujuran Tuhan. Makanya saya ingin ulang sekali lagi. Ketidakpahaman kita. Ketidakmengertian kita. Kepada jalan Tuhan dan rencana Tuhan. Dapat berujung kepada kekecewaan kepada Tuhan. Bukan cuma kecewa sama Tuhan. Kayaknya kita akan mulai frustasi dengan kekristenan kita. Karena kita berharap ikut Tuhan kan maju. Saya rasa semua kita sama ya. Ada banyak orang Kristen ikut Tuhan harapannya supaya maju. Imannya maju, rohaninya maju, karakternya maju. Sampai diikuti sama jasmani kan. Ekonomi maju, bisnis maju. Tapi kadang-kadang Tuhan sengaja bawa kita mundur kayak Israel. Tapi bukan menghancurkan. Tujuannya apa? Supaya mujizat besar dinyatakan. Makanya jangan cepat frustasi. Jangan cepat-cepat ada kecewa, kepahitan sama Tuhan. Disinilah kita perlu pengajaran firman yang menuntun kita, memimpin kita. Ya, supaya kita paham, kenal jalannya dan rencananya. Tahu Tuhan secara utuh gitu. Oh ternyata rencana Tuhan tak terbatas buat saya. Rencana Tuhan Yeremia 29:11. Masih ingat itu ayat? Rancangannya damai sejahtera bukan kecelakaan. Rancangan Allah buat setiap kita memberi hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang sangat baik buat kita. Penting kita memahami rancangan dan jalan Tuhan dalam hidup kita. Saya tunjukkan ayat ini kepada saudara. Lihat Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18. Ini kembali tentang Israel. Yang ya lagi-lagi gak paham gitu ya. Tentang jalan dan rencana Tuhan. Jadinya kayak begini. Saya baca ayat 17, 18-nya sama-sama. Saudara ya, Keluaran 13 ayat 17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri Filistin. Sengaja lagi. Mestinya lewat Filistin saja kan. Kenapa? Walaupun jalan ini yang paling dekat. Jadi jalan Filistin itu jalan umum. Jalan yang paling dekat menuju tanah Kanaan. Karena ceritanya Israel keluar dari tanah Mesir. Janjinya Tuhan dibawa masuk tanah Kanaan. Tapi aneh, untuk masuk janji tanah Kanaan begitu keluar, yang ditemui bukan susu dan madu, berkat-berkat yang limpah. Begitu keluar tanah Mesir gak sesuai dengan janjinya, begitu kurang lebih.
padang gurun yang dihadapi gitu. Harapan mereka ikuti perintah Tuhan lewat Nabi Musa. Wah, Kanaan, negeri yang manis, negeri yang limpah susu dan madu. Wah, berkat yang luar biasa. Sebelum mengalami berkat Kanaan, sengaja lagi Tuhan lakukan ini pada Israel. Nggak dibawa masuk jalan yang umum, jalan Filistin. Tembak lurus masuk Kanaan. Tapi berputar, perhatikan. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Lihat ayat 18, 1, 2, 3. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Terus dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. kadang-kadang aneh ya cara Tuhan, aneh betul. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, kenapa Tuhan nggak langsung bawa masuk tanah Kanaan saja, lurus saja lewat Filistin. Itu jalan yang terdekat, paling dekat. Itu biasanya jalan yang ditempuh banyak orang. Tapi kenapa berputar lewat padang gurun melewati laut Teberau? Kenapa pakai mundur berputar dulu gitu? Sengaja berputar. Makanya saya tulis di gambar berikutnya supaya membantu saudara. Sebelum dibawa ke Kanaan, bangsa Israel seperti ditarik mundur. Bukankah padang gurun? Mereka berkata, ini Israel yang berkata. Saya pernah terangkan sama saudara, sesungguhnya tanah padang gurun, kalau kita baca ikuti ya sebagai orang perjanjian baru, padang gurun itu lebih baik dibandingkan Mesir. Tapi kenapa mereka ngomong terbalik-balik? Seperti menyesal gitu loh dibawa Tuhan lewat padang gurun. Gak terima dibawa padang gurun. Mereka berkata kami balik ke Mesir. Seolah-olah mereka berkata begini, bahwa padang gurun itu lebih buruk dibanding Mesir. Padahal di padang gurun penuh dengan mujizat, Anda tahu itu. Mereka minta air, memang tidak ada air. Nah di sini masalahnya, coba saya bacakan ayat ini saudara ya. Keluaran 17 ayat 2 sampai 3. Ya, saya baca dengan cepat. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa dan berkata, berikanlah air kepada kami. Saya terangkan lewat ayat sama saudara, supaya kami dapat minum karena nggak ada air. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Terus hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Saudara perhatikan, mereka berpikir gak enak ini padang gurun. Padahal ceritanya jenis 3 tanah ini Mesir, naik padang gurun lebih enak. Nanti masuk Kanaan tuh jauh lebih enak, berkat limpah. Tapi kenapa Israel berkata begini, tidak enak di padang gurun. Kering, tidak ada air. Mereka merasa begini, mundur di sini kami ngalihkan mundur lebih enak di Mesir. Karena memang di Mesir ketika mereka minta air, ada air. Walaupun dipecut, walaupun air yang diminum dalam jumlah yang kurang. Semuanya kurang di Mesir, makan kurang, minum kurang. Memang di padang gurun waktu itu nggak ada air. Tapi ketika mereka minta air, itu gunung batu jadi mata air. Untuk 3 juta orang, mereka minum sampai puas. Bandingkan di Mesir, kurang. Di padang gurun memang tidak ada. Tuhan adakan mujizat. Tapi bisa mereka berkata, tidak enak di sini. Kayak kami nggak lebih baik di Mesir daripada di padang gurun. Seperti ditarik mundur. Coba lihat ayat ini bilangan. Mereka berkata ingat sama ikan dan segala macam bawang peri, bawang merah. Saya baca bilangan 11, 5 sampai 6. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang peri, bawang merah dan bawang putih. Lihat ayat yang ke-6. Tetapi sekarang, kok bisa ngomong begini mereka? Kita kurus kering. Kita tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Padahal kita tahu mana itu makanan malaikat. Makanan sorga yang kasih kekuatan. Kaki mereka tidak bengkak. Gara-gara makan mana jubah nggak rusak. Apalagi sepatu nggak rusak. Kaki nggak beri-beri. Oma, opa, emak engkong nggak ada yang sakit. Nggak ada puskesmas. Nggak ada dokter di sana. Puskesmas apalagi rumah sakit nggak ada. Bayi gak ada yang sakit. Gara-gara makan mana? Semua sehat. Allah menjadi penyembuh di padang gurun lewat mana ini kalau Anda tahu. Bayi bisa makan mana? Gak ada yang infeksi perutnya. Oma, opa, nenek-nenek yang sudah tua. Gak apa-apa makan itu.
Musa hampir 120 tahun makan mana sehat, gak ada infeksi perutnya, semua sehat. Tapi bisa-bisanya mereka berkata, gak enak makan ini, kurus kering. Loh itu makanan malaikat, makanan sorga. Bahkan mereka berkata, kami ingat mentimun, kami ingat ikan bakar yang enak di Mesir. Kami ingat bawang pre, bawang merah, bawang putih segala macam. Mereka berkata, gak enak di sini. Mereka merasa seolah ditarik mundur. Kadang kehidupan kita mengalami seperti ini, saudara. Pernahkah kita menyadari bahwa mengapa saat kita serius ikut Tuhan, seperti kayak Israel, ikuti perintah Tuhan, taat sama perintah Tuhan, tapi sepertinya hidup kita justru mengalami downgrade, mengalami penurunan. Kita mengalami downgrade, rasanya kok malah ke bawah ya. Ikut taat sama Tuhan, kok makin ke bawah ya, makin turun ya, makin mundur ya. Saya mau tanya sama saudara, pernah nggak Anda mengalami seperti ini? Udah setia ibadah Pak Pendeta, saya tiap kali pagi bangun Pak Pendeta ikut doa pagi, sama-sama menyembah Tuhan. Saya taat loh Pak Pendeta. Saya kembalikan milik Tuhan dalam perpuluhan, saya berikan persembahan. Ketika gereja membutuhkan sesuatu, saya siap korban, tenaga saya, waktu saya, keuangan saya. Tapi kenapa ketika saya serius sungguh-sungguh sama Tuhan, sepertinya saya mengalami namanya downgrade. Kenapa saya mengalami namanya penurunan, seperti mundur usaha saya. Pernah mengalami seperti ini saudara? Ingat, Anda mesti mengenal, memahami rencana Tuhan dan jalan Tuhan. Tuhan, saya kasih gambaran. Saya berharap gambar ini bisa membantu saudara. Inilah cara Tuhan. Kadang-kadang untuk membawa kita maju. Bisnisnya maju. Usahanya maju. Saya berharap lewat firman Allah ini jadi penghiburan buat saudara. Firman Allah lewat pengajaran firman yang dilepaskan jadi kekuatan iman. Imanmu yang mulai goncang, Anda mulai memahami, oh iya ini jalan Tuhan ternyata. Karena ternyata cara Tuhan membawa kita maju, seringkali ini dia membawa kita terlebih dahulu mundur. Lihat gambar orang memanah ini. Ya, semakin anak panah ditarik mundur saudara ya. Kalau anak panahnya ditariknya sedikit, dilepaskan anak panah, majunya sedikit. Tapi semakin anak panah ditarik mundur, habis mundurnya, jauh mundurnya. Maka ketika anak panah ditarik, semakin anak panah melesat maju jauh ke depan. Jadi supaya anak panah majunya jauh ke depan, anak panahnya ditarik makin mundur habis. Makin jauh mundurnya, makin downgrade-nya, makin jauh, makin melesat majunya ke depan saudara. Nah itulah gambaran kehidupan setiap kita. Saya berharap lewat firman Allah ini ada memahami sesuatu. Jadi kalau Anda hari ini mengalami yang namanya kemunduran. Kerjaan saya mengalami kemunduran Pak. Jangan goncang, tetap percaya. Disinilah perlu memahami jalan Tuhan bukan jalan kita. Harapan kita kan mulus. Harapan kita tidak ada hambatan iman Kristen kita. Semua urusan lancar. Tapi sengaja untuk membawa kita mengalami kemajuan. Sengaja loh Tuhan tarik kita mundur. Supaya apa? Majunya melesat ke depan. Lihat, saya kasih contoh kisah terakhir tentang Daud. Dalam kisah ini, itu saya kasih gambar. Saya tidak ketemu gambar Daud pura-pura gila. Tidak ada menggambarkan itu. Saya kasih gambar anak menjulurkan lidahnya. Keluar air liurnya. Orang Jawa bilang ngiler saudaranya. Ya menjijikkan, itu Daud, prihatin, ironis. The giant killer, pembunuh raksasa, pahlawan nomor 1 di Israel. Jadi pura-pura gila. Saya baca ayatnya ya beberapa menit Anda lihat saudara ya. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 13. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Dikejar sama Saul, sampailah ia kepada Akis raja kota Gad. Ceritanya jadi Daud gak ada tempat yang aman. Selama dia di area negara Israel, wilayah Israel, gak ada tempat yang aman. Rakyat takut menyembunyikan dia. Ketemu menyembunyikan Daud, dampaknya apa? Dia dan keluarganya akan dibasmi, dibunuh semua tanpa ampun sama Saul. Dan Daud merasa apa? Selama di wilayah Israel gak ada tempat yang aman. Dari hutan, dari gua terus ketahuan, terus dikejar, terus dikejar. Tidur gak bisa nyaman. Akhirnya Daud ambil keputusan. Karena dikejar terus sama Saul, dia nyebrang ke Filistin. Ya sudah, ambil keputusan, nyebrang aja sekaligus ke Filistin.
Saul pasti nggak berani ngejar aku, itu kata Daud. Dia kepada Raja Akis, dia sampai kepada Raja Akis. Perhatikan ayat 11. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya. Di sini Daud mulai takut. Bukankah ini Daud raja negeri itu? Dia belum jadi raja sebetulnya waktu itu. Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari. Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Saul masih raja. Tapi Daud sudah diurapi jadi raja. Tapi belum jadi raja. Panjang ceritanya. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Perhatikan ayat 12. Daud memperhatikan perkataan itu. Dia dengar. Waduh, mereka tahu aku ini Daud yang bunuh pahlawan. Mereka namanya Goliat. Orang Filistin kan ini. Dan Daud dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sama-sama kita baca yang di rumah, keras baca ayat 13, 2, 3. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka. Dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Kasihan, ironis. Bayangkan seorang pembunuh raksasa, seorang pahlawan nomor 1 di Israel yang paling ditakuti. Itulah Daud. Pujian luar biasa. Ini orang hebat, ini orang luar biasa. Tapi prihatin. Jujur saja, saya kalau baca ayat ini ya terharu loh saudara ya. Orang hebatnya Tuhan gitu loh. Hamba Tuhan yang luar biasa gitu loh. Jadi pura-pura gila. Gores-gores pintu gerbang. Kerjaan yang tidak ada artinya, dia bikin dirinya kayak gila. Bahkan apa itu? Ngiler, air liurnya dibiarkan sampai di janggutnya, menjijikan, ironis begitu tepatnya. Kenapa dia bikin begitu? Takut. Kenapa dia bikin dirinya gila? Takut. Artinya apa? Hari itu imannya goncang. Artinya kepercayaannya kepada Tuhan hilang. Takut itu gak percaya. Berkali-kali loh Daud itu hampir mati selalu tertolong kok. Tapi hari itu dia takut sama Saul plus takut sama Raja Akis. Dia disarang serigala di Filistin. Pura-pura gila. Artinya hilang percayanya. Dia pikir Tuhan sudah gak bisa tolong dia. Bandingkan kemunduranmu, downgrade-mu. Apakah seperti Daud? Udah gila loh dia hadapi masalahnya. Udah kayak orang gila sikapnya. Tapi Anda lihat dari Daud ditarik mundurnya jauh sekali dari pahlawan yang disegani dan ditakuti. Dia jadi orang pura-pura gila. Tapi berangkat dari peristiwa ini, tidak lama kemudian dalam hitungan cepat. Akhirnya Daud diurapi kembali menjadi raja di Israel. Daud jadi raja gitulah singkatnya di Israel. Dia memimpin jadi orang nomor 1 di Israel. Akhirnya majunya melesat luar biasa dari seorang gembala kambing domba. Jadi raja di Israel. Dengan cara bagaimana? Dari kisah kita pelajari. Mundur ditarik ke belakang. Biarlah ini jadi kekuatan iman buat kita. Ini jadi penghiburan kekuatan iman buat kita. Kalau ada di antara saudara mengalami kemunduran. Percaya Yesus tetap ada pada saudara. Ingat Kolose 1:27. Kristus ada dalam kita. Itu menyertai kita. Dia selalu always, gak pernah never tinggalkan kita, selalu dalam kita. Dia pengharapan akan kemuliaan. Dia selalu ada menolong setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara.